Donald Trump, Presiden Amerika yang ke-45, adalah contoh dari presiden kelas dunia yang menjalankan kekuasaan dengan pendekatan berbeda dari presiden Amerika sebelum-sebelumnya. Trump menjadi sangat media darling, juga lihai bermain kalimat-kalimat menggemaskan di akun pribadinya. Medsos buatan Jack Dorsey alias Twitter menjadi lahan bagi Trump guna menyapa para pembenci sekaligus pendukungnya di seluruh alam. Ia sering melampiaskan kekesalannya dengan kata-kata kasar terhadap apapun di Twitter miliknya. Trump menyebut media-media Amerika adalah musuh bagi rakyat Amerika. Lawan-lawan politiknya seperti Nancy Pelosi yang merupakan ketua Kongres Amerika sering dihajar bertubi-tubi di ruang-ruang terbuka. Bahkan Trump kerap mengejek Joe Biden yang merupakan penantangnya di Pilpres 2020 Amerika dengan sebutan Sleepy Joe alias Joe Biden yang mengantuk. Tindakan Trump bagi sebagian kalangan memang dianggap keterlaluan dan berlebihan dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden. Tetapi bagi warga Amerika yang fanatik buta, tentu bangga memiliki sosok presiden angkuh dengan slogan Make America Great Again. Soal bernegara, Trump jangan diajari. Kebijakan Trump yang membangun tembok di perbatasan Meksiko adalah implementasi dari janji kampanye Trump sejak 2016 silam. Bagi Trump, orang-orang Meksiko adalah kriminal, membawa narkotika masuk ke Amerika, dan gerombolan imigran gelap yang membuat susah Amerika. Kehadiran Trump telah menjadikan dunia begitu terintimidasi karena ulah-ulah nakalnya. Trump dengan berani mengusir perusahaan Huawei Cina hengkang dari Amerika karena dianggap sebagai mata-mata yang membahayakan keamanan negara. Juga habis-habisan membela bangsa Yahudi dengan memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kenakalan Trump memang sebanding dengan kelapangan hatinya dalam menerima umpatan-umpatan dunia, juga ketika dia dilecehkan secara terus-menerus oleh warganya sendiri. Trump tidak peduli dengan makian kasar yang sering menghiasi kolom-kolom komentar Twitternya. Trump juga tidak baper memenjarakan orang hanya karena dikata-katain di media sosial. Gak percaya? Coba aja cek sendiri. Kalau di Wakanda Land, Anda sekalian jangan macam-macam. Anda jangan sesekali sebut kacung, ludahi mukanya, kodok betina, petugas partai, peng-peng, pemimpin boneka, menteri segala urusan. Jika hidup Anda tidak mau di meja hijaukan atas nama harga diri dan kesaktian undang-undang yang mengaturnya. Di Wakanda Land, Anda juga nggak boleh bertindak aneh-aneh. Harus taat aturan, nurut orang tua yang sudah pasti kaya akan pengalaman, moralitas yang utama. Kalau tak suka terhadap sesuatu, pendem dewe, lak mari. Pokoknya gitu deh. Kok malah bahas Wakanda Land sih? Kita kembali ke Amerika. Negeri Paman Sam itu beruntung memiliki Trump. Darinya kita banyak belajar bahwa menjadi pemimpin harus memiliki kualitas. Berani pasang badan sebagai konsekuensi dari segala tindakan dan ucapan. Di balik kekurangan harus ditambal dengan kelebihan-kelebihan lain agar mudah membayangi segala kebencian yang datang. Trump juga tidak abu-abu dalam menampilkan ideologi bernegaranya. Kepastian kebijakan yang diambil Trump bisa menjadi kompas bagi negara-negara lain dalam mengambil langkah dan kebijakan. Hal ini sekali lagi berbeda dengan negara Wakanda Land. Kebijakan yang diambil penguasanya sering berubah-ubah setiap saat, sehingga warganya harus siap-siap jadi katak agar bisa hidup di dua alam. Sebentar lagi, Trump tampaknya akan segera lengser dari singgasana kekuasaannya. Setelah 4 tahun, Trump bersama wakilnya gagah bersinggasana di White House, Amerika. Trump nampaknya masih menghibur diri, masih berkuar-kuar di Twitternya bahwa dia memenangkan pemilihan di periode keduanya. Jika ia gagal membuktikan kepada Mahkamah Agung terhadap kecurangan pemilihan yang selalu ia dengungkan, maka slogan Make America Again harus berhenti berkuasa pada 20 Januari 2021 mendatang. Hingga kini, Trump akan dikenang sebagai presiden bermulut intimidatif, rasis, mendengangkan bagi lawan-lawan politiknya, juga menggemaskan bagi penduduk dunia. Pertwitteran. Akhirnya Trump yang angkuh runtuh juga ya. Sorry Mas Trump, you are not my president.